Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma. Pasal yang keempat, Roma pasal 4, ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 18, lalu jemaat menjawab ayat 19, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba ayat 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Tetapi terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya. Dan ia memuliakan Tuhan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Pada dasarnya sifat kita manusia, percaya itu ada alasannya. Yang bisa kita lihat, yang ada buktinya, yang nyata kelihatannya. Dan sulit sekali kalau kita percaya yang tidak ada dasarnya. Kalau kita lihat di sini, Abraham, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bahkan harfiahnya berkata begini, hosfar elpida, bertentangan dengan harapannya. Artinya kondisi Abraham tidak memungkinkan. Tapi bagaimana dia bisa menaruh, percaya, harap dengan apa yang Tuhan janjikan? Saudara tahu keadaannya tidak memungkinkan, tidak mendukung. Itulah namanya iman. Acap kali kita juga memiliki kondisi situasi yang sangat lemah, yang tidak mungkin. Tapi percayalah, dari ketidakmungkinan itu bisa ditembus oleh iman. Mari kita lihat sejenak. Saya ingin mengajak terlebih dahulu, ya, Kejadian pasal ke-18 ayat yang ke-11. Dikatakan di situ dengan tegas sekali bahwa menyatakan tidak mungkin keadaan Abraham itu. Tetapi demikianlah nanti dikatakan pada ayat selanjutnya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa. Berharap juga dan percaya. Epitosen, dia menaruh harapan. Bukan berarti Abraham tidak memperdulikan, tidak menghiraukan. Dia sadar kondisinya tidak mungkin. Bahkan dikatakan Abraham itu Sarai itu telah mati haidnya. Bahasa aslinya menyatakan sudah tidak mungkin lagi melahirkan. Abraham tahu. Tapi Abraham tidak terpaku dengan keterbatasannya. Sekali lagi, Abraham tidak terpaku dan terpenjara dengan batasannya. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Itulah yang kalau kita lihat dikatakan di sini, bagaimana rasanya? Ya. Kita lihat dulu Kejadian 15 ayat yang kelima.
Kejadian 15 ayat yang ke-5. Dikatakan di situ. Lalu apa? Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Saudara mengerti, bahasa ini bahasa metafora, bahasa simbol. Kita juga punya bahasa simbol, banyak peribahasa-peribahasa kita. Tapi kita itu sastranya di bunyi, bukan di simbol. Contohnya begini, kalau ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang mandi? Maksudnya apa? Kalau ada umur yang apa hubungannya dengan sumur di ladang numpang mandi, saudara? Tidak ada hubungannya. Karena bunyinya saja. Nah itu sastra Indonesia. Tapi sastra Ibrani tidak demikian. Dia memiliki sebuah maksud, makna. Setiap kata yang dipilih itu dia memiliki arti. Dari situlah ingin dinyatakan bahwa ketika Abraham dibawa keluar, artinya dia tidak boleh terpaku dengan keterbatasan, keterpenjaraan yang ada dalam dirinya. Karena jika kita memandang keadaan kita, sekeliling kita, semua akan berkata tidak mungkin. Tapi jika engkau keluar, kita keluar. Coba keluar dari keterbatasan kita. Itu iman. Ketika kita keluar dari keterbatasan kita, apa yang dikatakan di sini, saudara? Apa yang dimaksudkan? Coba kita lihat di situ, ya. Maka dikatakan di situ ketika dibawa keluar, berfirmanlah Tuhan, apa? Lihatlah sekarang, lihatlah habetna. Kata habetna itu menunjukkan ada yang dilihat beda. Kalau engkau melihat di dalam, melihat ketidakmampuan dan keterbatasan di dirimu. Tapi kalau engkau melihat kuasa Tuhan, janji Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia berkuasa. Saudara percaya Tuhan itu maha kuasa? Ya, apa betul? Ya. Jangan hanya kita ngaku, tapi kita sungguh-sungguh mengimani. Beda, saudara. Pengakuan dengan iman. Nah, saya percaya. Kenapa kita ini lebih percaya dengan manusia? Kenapa ibu bapak datang ke sini langsung duduk? Kok percaya dengan kayu itu? Ya, yakin gitu, saudara. Coba, saudara. Kenapa kita tidak percaya bahwa Tuhan, meskipun dia tidak terlihat, karena maha suci dia, dari segala penglihatan mata yang mata keranjang ini, mata yang penuh dosa ini, tidak sanggup menembusnya. Dia dibawa keluar, habetna. Dia ditunjukkan di situ. Ada sesuatu yang dilihat lebih. Lihat keluar, tolong lanjutkan ayatnya apa? Coba. Lihat keluar apa? Lihat kemana? Ke langit. Lihat ke atas. Maha kuasa dia. Maha dahsyat dia. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau lihat diri kita, siapa kita? Banyak tidak mungkinnya. Tapi kita belajar. Kita belajar dari Abraham. Karena Abraham disebut bapak orang beriman. Kita anak-anak Abraham. Perlu belajar dari bapak kita. Yang namanya anak harus mewarisi apa yang dimiliki oleh bapak. Itu penting. Nah kalau kita percaya, kita ini betul bahwa Abraham itu bapak orang beriman. Dia memiliki iman yang besar. Berarti kita harus mewarisi imannya. Percaya seperti dia. Bersikap seperti dia. Itu Abraham. Ketika dia memandang ke langit, apa yang dilihatnya? Apa? Bintang. Berarti melihat sesuatu maha kuasa yang tidak terbatas. Kita seringkali terpaku ya, dengan keterbatasan kita. Itu gunanya iman. Menembus segala sesuatunya. Kita lanjutkan sekarang ini ayat yang ke-19. Ayat 19. Ya, bacaan kita tadi. Imannya, tolong sambung. Ya, tidak menjadi lemah. Walaupun, tolong sambung. Ia mengetahui katenosen. Dia sadar dirinya memang tidak mungkin. Tidak mampu, tapi dia tidak ingin keterbatasan iman percayanya dengan apa yang dimiliki oleh dirinya. Dia lebih ingin percaya apa yang dimiliki bagi Tuhannya. Di situ letaknya. Sehingga itulah bedanya. Bukan Abraham pura-pura tidak tahu.
Tahu kita punya masalah, kita punya persoalan. Tapi percayakan kepada Tuhan. Sehingga imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa, tolong sambung, tubuhnya sudah mati. Kondisinya jelas. Dia sadar, maka ini ditulis. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Sudah lewat dari opa. Ya. Kalau sudah lewat dari 100 tahun, sudah di atasnya. Sudah opung dia. Saudara ya. Sudah mencapai. Ya, kalau sudah opung itu sudah pada tingkat yang tinggi. Bahasa Ibrani kunonya Hamaraon, Hasangapon, Agabeon ya. Ya sudah mencapai ke sana. Ya, sudah capai ke sana. 100 tahun. Katenosin, dia menyadarinya. Tapi Abraham tidak menghiraukannya. Ya. Kenapa? Dia tidak berbantah-bantah. Kita ini sering berbantah begini. Ya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Dia tidak. Dia menghentikan perbantahan dengan kemampuannya. Dia lebih baik percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tidak. Kita terus menerus berbantah dengan diri kita. Ya. Kita berbantah dengan Tuhan. Tuhan kita percayai, tapi kita bantahi. Seringkali terjadi seperti itu. Saudara, firman Tuhan itu kalau kita imani sungguh berkuasa. Amin. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan itu. Saya dari orang yang tidak percaya. Percaya hanya baca Alkitab. Hanya baca Alkitab. Saya percayanya itu bukan yang hebat-hebat, yang sederhana, karena baca Alkitab. Kalau yang lain karena mimpi ketemu Yesus segala sesuatu, saya enggak. Saya biasa saja karena baca Alkitab. Karena dari dulu saya memang tukang baca kitab suci saya. Ya, saya baca dan saya baca. Ketika saya baca Yohanes 1 pasal 1 ayat 1, terbuka hati saya. Terbuka pikiran saya. Mengerti saya. Siapa yang membuka? Firman. Karena setiap firman itu disertai oleh pekerjaan Roh Kudus. Dia membuka. Firman Tuhan itu berkuasa. Makanya kalau iman kita ingin kuat, selain memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Baca terus. Jangan dipaksa, jangan terpaksa, tapi butuh. Jadi sekali lagi, segala sesuatu harus dipelihara. Iman percaya pun harus dipelihara. Peliharanya dengan apa? Menyembah Dia, memuji Dia. Baca firman Tuhan. Terus ketika engkau menyembah Dia, coba lihat ayatnya. Saudara perhatikan di situ, ya. Kalau kita lihat, lanjutkan pada ayatnya, ya. Ya. Dikatakan, tetapi ayat 20, tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia apa? Diperkuat dalam imannya. Tolong sambung. Ketika dia memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oh iya. Imannya diperkuat. Ya. Jadi ketika itu gunanya kita menyembah, memuji Dia. Keluarkan suaramu. Jangan nyanyi hanya komat kamit, memangnya jampi-jampi. Saudara, ya. Nyanyi itu berteriak, bersuara. Gitu. Sekuat tenaga. Ya. Saudara tahu, tugasnya malaikat itu apa? Memuji dan menyembah. Tapi ketika umatnya memuji dan menyembah, mereka berhenti nonton dia. Wah, dahsyat. Makhluk Tuhan ini. Kami memuji dan menyembah, memang tugas kami. Tapi manusia, tapi dia mau merelakan diri, memuji, menyembah. Mari kita buat pujian kita di dalam ibadah, di mana saja di gereja. Kita bersuara sungguh-sungguh, puji Dia, amin. Puji Dia. Sampai malaikat bengong. Dikatakan dengan jelas sekali ayat 21 tadi, ya, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan, tolong sambung, berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bukan kita. Bukan kita. Tuhan melaksanakannya. Saudara, kita memang perlu ketekunan, keteguhan, kesungguhan. Ya.
Itu hidup kekristenan kita. Kita tidak boleh biasa-biasa saja. Kita ini ditebus dari hal yang luar biasa. Makanya kita ini anak-anak yang luar biasa. Kuncinya menghadap Dia. Kita sudah diberi, yaitu anaknya. Siapa namanya? Yesus. Oh, saya sangat senang. Kalau berbicara tentang Yesus, rasanya ingin meledak hati saya ini. Saking luar biasa pribadi itu. Ya, dulu saya tidak kenal. Sekarang saya kenal, saya tahu Dia menyelamatkan saya, Dia menolong saya, menopang saya, mendampingi saya. Dahsyat. Saudara percaya apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan? Mulai baca dengan iman percaya. Ada hasilnya. Ya, membaca dalam tidak percaya nggak ada gunanya. Percayalah, tidak ada hasilnya. Tapi mulai malam hari ini iman. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, tapi Tuhan berikan kekuatan. Abraham tetap percaya dan berharap. Saya ucapkan percaya dan berharap. Saudara percaya? Pasti punya harapan. Akar bahasa Ibraninya bagus sekali. Batah. Saya ucapkan Batah. Bukan toko bata, bukan. Batah, bukan Batak. Batah, itu saudara. Jadi percaya dan harapan. Orang percaya pasti punya harapan. Amin saudara. Karena itu satu akar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dengan menaruh percaya. Apapun masalahmu malam hari ini, percayakan. Meskipun kondisi kita tidak mungkin. Jangan lihat kondisimu. Jangan berbantah dengan Tuhan akan kuasanya. Lebih baik engkau bantah kondisimu. Memang betul kondisiku seperti ini. Tapi janji Tuhan, Dia sanggup melakukannya. Amin. Karena Dia Tuhan. Dia sanggup melakukannya. Mari kita berdoa.